Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyaksikan video presentasi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anissa Ilmi Farid, SSOS MSP, selaku dosen pengampu saya yang membimbing proses perkuliahan mikroekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis struktur pasar monopoli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Lianda Aulian Sution, dengan nomor pokok mahasiswa 24253100073. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu dari 4 jenis utama struktur pasar dalam ekonomi yang memiliki karakteristik unik, yaitu struktur pasar monopoli. Disebut sebagai struktur pasar monopoli ketika hanya ada satu perusahaan yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu, tanpa ada pesaing yang memproduksi barang serupa. Kondisi ini memberikan penguasa pasar kekuatan yang signifikan dalam hal kontrol harga dan distribusi produk atau jasa tersebut. Monopolis atau penguasa pasar memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola dan mengoperasikan bisnisnya. Berbeda dengan entitas dalam struktur pasar lainnya seperti pasar persaingan sempurna, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Dalam pasar monopoli, perusahaan tunggal yang mendominasi pasar memanfaatkan berbagai strategi untuk mempertahankan posisinya dan menghalangi masuknya pesaing baru. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah jenis pasar persaingan yang tidak sempurna, yang terdiri hanya satu penjual. Menurut Joseph Stiglitz 2022, menggambarkan pasar monopoli sebagai situasi di mana ada satu perusahaan yang menguasai pasar dan tidak ada pesaing yang signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau kuantitas yang ditawarkan. Richard Posner pada tahun 2023 mendefinisikan pasar monopoli sebagai keadaan di mana terdapat hanya satu penjual dalam suatu industri, dan karena tidak adanya pesaing, penjual ini memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Pasar monopoli adalah pasar di mana satu perusahaan atau entitas mendominasi sehingga berpotensi untuk mempengaruhi harga, kualitas, dan akses terhadap produk atau layanan jasa menurut Kartiko dan Sugiono tahun 2024. Adapun beberapa ciri utama pasar monopoli adalah sebagai berikut. 1. Satu-satunya penjual. Hanya ada satu penjual atau produsen dalam seluruh pasar. Tidak ada pesaing lain yang menawarkan barang atau jasa yang sama. 2. Produk atau jasa yang unik. Produk atau jasa yang ditawarkan biasanya unik, tidak memiliki pengganti yang sepadan. Ini membuat konsumen sulit beralih ke produk lain. 3. Kendali harga. Karena tidak ada persaingan, perusahaan monopolistik memiliki kendali penuh atas harga. Mereka dapat menetapkan harga sesuai keinginan untuk memaksimalkan keuntungan. 4. Hambatan masuk yang tinggi. Terdapat hambatan yang signifikan untuk memasuki pasar ini, yang biasanya berupa hak paten, kepemilikan eksklusif, sumber daya tertentu, biaya masuk yang tinggi, dan peraturan pemerintah yang ketat. 5. Kurva permintaan miring ke bawah. Perusahaan monopoli biasa memilih kombinasi harga dan kuantitas yang memaksimalkan keuntungan mereka. Kurva ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta, memungkinkan perusahaan monopoli untuk menyesuaikan harga tanpa kehilangan seluruh pelanggan. 6. Kurangnya iklan kompetitif. Karena tidak ada persaingan, perusahaan monopoli tidak perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk iklan yang bertujuan mengalahkan pesaing. Contohnya PLN, yang tidak memerlukan banyak iklan karena tidak ada pilihan lain untuk listrik. Pertamina merupakan salah satu contoh nyata dari monopoli di sektor energi di Indonesia. Berikut beberapa detail lebih spesifik mengenai bagaimana Pertamina berfungsi sebagai sebuah monopoli. Yang pertama, eksklusivitas di industri minyak dan gas. Pertamina memiliki hak eksklusif untuk mengelola sebagian besar ladang minyak dan gas di Indonesia. Ini termasuk pengeboran, produksi, dan distribusi minyak dan gas alam. Pertamina kemudian mengoperasikan sebagian besar kilang minyak yang ada di Indonesia.
Mereka memproses minyak dari bahan mentah menjadi produk jadi seperti bensin, solar, dan gas cair. Pertamina juga memonopoli jaringan distribusi bahan bakar minyak. Ini termasuk distribusi ke berbagai stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU dan penjualan secara eceran kepada konsumen dan industri. Kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah hak istimewa kepada Pertamina, termasuk regulasi yang mendukung monopoli dalam distribusi dan penjualan BBM atau bahan bakar minyak. Pertamina juga mendapatkan subsidi dari pemerintah yang memungkinkan perusahaan ini untuk menawarkan harga BBM yang lebih rendah daripada harga pasar internasional, mensinergikan maslahat publik. Ketiga, integrasi vertikal dan horizontal. Pertamina mengontrol berbagai tahapan produksi, dari eksplorasi, produksi, pemurnian, hingga distribusi dan penjualan. Ini menurunkan biaya operasional dan memberikan kontrol penuh atas rantai pasokan. Selain BBM, Pertamina juga terlibat dalam industri petrokimia, menyediakan berbagai produk lain yang berasal dari industri minyak dan gas, seperti pelumas dan produk kimia. Dan yang terakhir, dampak dan tantangan monopoli ini memungkinkan Pertamina mengelola pasar secara efisien, mencakup harga yang stabil dan ketersediaan yang aman. Namun, ini juga menimbulkan risiko kurangnya persaingan yang bisa berujung pada layanan yang kurang optimal dan inovasi yang terbatas. Salah satu contoh nyata pasar monopoli berikutnya di Indonesia adalah perusahaan listrik negara atau PLN. PLN memiliki monopoli dalam penyediaan distribusi listrik di sebagian besar wilayah di Indonesia. Meskipun ada pembangkit listrik yang dimiliki oleh swasta, penjualan dan distribusi listrik sepenuhnya dikuasai oleh PLN. Berikut beberapa poin yang menjelaskan bagaimana PLN merupakan contoh nyata dari pasar monopoli. Pertama, keterbatasan pilihan. Karena PLN adalah satu-satunya penyedia listrik, konsumen tidak memiliki alternatif dan mesti bergantung pada layanan yang mereka sediakan. Hal ini membuat PLN dalam posisi yang sangat kuat untuk mengendalikan pasokan dan harga secara praktis. Kedua, kontrol eksklusif. PLN memiliki otoritas penuh atas pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi listrik di seluruh Indonesia. Tidak ada pesaing lainnya yang bisa masuk dan bersaing dalam skala yang sama. Mari kita analisa perilaku harga dalam pasar monopoli. 1. Penetapan harga. Dalam pasar monopoli, perusahaan monopolis seperti PLN bisa menetapkan harga produk atau jasa mereka lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang lebih kompetitif. Karena tidak ada pesaing, perusahaan memiliki kekuatan untuk mengontrol harga. 2. Harga dan elastisitas permintaan. Pada pasar monopoli, harga cenderung lebih inelastik. Hal ini berarti perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan secara signifikan karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. 3. Penetapan harga diskriminatif. Kadang, perusahaan monopolis menggunakan strategi diskriminasi harga, di mana mereka menetapkan harga berbeda untuk segmen konsumen yang berbeda. Misalnya, PLN mungkin memiliki tarif berbeda untuk rumah tangga, bisnis, dan industri. Dalam pasar kompetitif, banyak produsen berusaha memenuhi permintaan konsumen, sehingga outputnya umumnya lebih tinggi dan harganya lebih rendah. Di sisi lain, dalam monopoli, menghadapi seluruh permintaan pasar sehingga mereka harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak, atau kurva permintaan menurun. MR menurun lebih cepat daripada kurva permintaan karena penurunan harga harus diterapkan pada semua unit yang terjual. Sedangkan MC menunjukkan tambahan biaya untuk produksi unit tambahan. Adapun dampak terhadap kesejahteraan konsumen antara lain, yang pertama, harga yang lebih tinggi. Yang kedua, penurunan output. Ketiga, surplus konsumen yang menurun. Yang keempat, kualitas produk dan inovasi. Yang kelima, diskriminasi harga. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.